Selamat datang kembali di Deep Dive. Oke, sumber yang Anda bagikan kali ini, wah menarik banget nih. Fokusnya ke sesuatu yang kita semua hadapi lah ya. Gimana caranya mulai percakapan? Betul. Ada 7 cara ampuh nih katanya, yang bakal kita bedah bareng. Misi kita hari ini, ya seperti biasa, menggali intisari yang paling praktis buat Anda. Sumber ini punya analogi bagus. Katanya tiap obrolan itu kayak bangun mata rantai, bikin semacam jaringan percakapan global gitu. Jaringan percakapan ya? Iya. Dan ingat deh, orang-orang penting di hidup Anda sekarang, dulunya kan orang asing juga. Nah, jadi yuk kita bongkar gimana cara bangun jembatan pertama itu. Setuju banget. Tapi penting juga nih kita akui hambatannya dulu ya. Seringkali kan ada rasa, aduh canggung gitu ya, atau takut salah ngomong pas mau mulai. Banget. Tode ini jawaban praktisnya nih, buat ngelompatin rasa takut itu. Oke, siap. Mari kita mulai dari yang pertama. Buka gerbang kata pertama. Kedengarannya sih simple ya. Iya, simple tapi... Tapi langkah awal ini seringkali yang paling berat kan? Intinya tuh, keluarin aja kata pertama. Hai, halo, atau permisi gitu. Nggak usah yang ribet-ribet. Betul. Yang paling penting kata sumbernya justru gimana cara ngucapinnya. Mesti antusias gitu. Ada energi positifnya. Senyum juga. Ini lebih ke ngalahin keraguan di dalam diri dulu ya. Nah, bener banget. Dan energi positif tadi itu jadi modal bagus buat langkah kedua. Lewati basa-basi. Oke, Jadi, habis nyapa, sumber ini bilang jangan kelamaan di pertanyaan standar kayak, apa kabar, gitulah. Yang jawabannya sering udah otomatis saja kan? baik. Haha, iya itu. Nah, mendingan coba deh ajukan pertanyaan yang agak personal tapi bijaksana. Yang nunjukin Anda beneran lihat orang itu. Wah, menarik nih. Tapi bukannya itu agak berisiko ya? Nanti dikira terlalu kepo atau lancang mungkin. Gimana tuh sumbernya menyeimbangkan ini? Nah, kuncinya di kata bijaksana sama tulus tadi. Jadi bukan pertanyaan yang kayak interogasi ya, tapi yang muncul dari observasi atau rasa ingin tahu yang sopan aja. Contohnya gimana tuh? Ya kayak yang disebut tadi, nama Anda kedengerannya unik, ada cerita apa gitu di baliknya, atau udah berapa lama ya tinggal di daerah sini, gitu. Oke. Ini bisa mempercepat koneksi loh, karena nunjukin minat ke orangnya langsung, bukan cuma ikutin skrip basa-basi. Sumbernya malah kasih contoh singkat soal sopir taksi, gimana obrolan bisa cepat dalam kalau kita berani sedikit keluar dari kebiasaan. Masuk akal, masuk akal. Oke, jadi setelah buka obrolan, terus berani sedikit lebih personal, langkah berikutnya kayaknya cari kesamaan ya? Tepat. Nah, ini metode ketiga. Temukan saya juga. Maksudnya cari kesamaan, sekecil apapun itu. Mungkin sama-sama lagi di acara yang sama, atau suka kopi dengan cara yang sama, atau malah sama-sama lagi ngerasa gerah banget hari itu. Bisa jadi. Poin pentingnya kan, kesamaan itu bikin rasa nyaman, ada koneksi instan gitu. Kayak bilang, kita setim nih. Ini bikin obrolan ngalir lebih gampang. Dan sumber juga bilang, hindari topik negatif di awal ya. Iya, penting itu. Nah, bangun di atas rasa nyaman itu, metode keempat nyaranin, berikan pujian unik. Kita semua tahu lah ya, dipuji itu anak. Pasti. Tapi sumber ini ngingetin, ada semacam meteran kekebalan pujian. Maksudnya, pujian yang umum banget kayak, kamu hebat atau baju kamu bagus. Itu mungkin udah terlalu sering didengar. Udah kebal ya. Haha, bisa dibilang gitu. Jadi, yang lebih ngena itu pujian spesifik. Yang nunjukin Anda beneran merhatiin detail. Contohnya kayak gimana tuh? Pujian unik kadang agak susah juga mikirnya. Iya sih, perlu observasi emang. Misalnya nih, daripada bilang senyum kamu manis, coba deh, saya suka deh cara seluruh wajah Anda ikut senyum pas lagi ketawa. Oh, spesifik ya? Iya. Atau, cara Anda jelasin tadi itu jelas banget loh. Saya jadi gampang ngerti. Pujian kayak gini rasanya lebih tulus, lebih diingat, karena nunjukin Anda beneran lihat dan dengar mereka. Intinya, bikin orang lain merasa diperhatikan. Poin bagus banget. Nah, itu nyambung langsung nih ke metode kelima. Mintalah pendapat. Ini kayaknya cara gampang ya buat ngajak orang ngobrol. Bener? Kan hampir semua orang seneng ya kalau pendapatnya didengerin, dihargai gitu. Jadi, ya tanya aja hal simpel yang nggak mengintimidasi. Misalnya? Misalnya, menurut Anda kopi di sini gimana? Atau ada rekomendasi film bagus nggak yang baru ditonton?
Tapi kuncinya nih, bukan cuma nanya doang. Tapi Benar-benar dengerin jawabannya. Jangan sampai kita nanya cuma buat nunggu giliran kita ngomong lagi. nah, itu krusial banget soal mendengarkan. Dan ini bawa kita ke metode keenam, yang mungkin paling penting ya di zaman sekarang, hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya? Maksudnya? Ya, di dunia yang penuh distraksi ini ngasih perhatian penuh itu udah kayak hadiah langkah loh. Bener juga. Artinya apa? Ya, singkirin dulu HP-nya, hadapkan badan kita, terus lakukan kontak mata. Sumbernya bilang kontak mata itu tempat semua keajaiban terjadi. Wah, dalam ya. Ini bukan cuma soal sopan santun, tapi sinyal kuat kalau kita menghargai orang di depan kita dan obrolan yang lagi jalan. Kebayang sih betapa kuat dampaknya hadir sepenuhnya itu. Emang jarang banget ya dapat perhatian utuh dari orang lain sekarang ini. Oke, dan terakhir, metode ketujuh. Ingat detailnya. Nah, ini investasi jangka panjang nih. Ya, investasi dalam hubungan ya, sekecil apapun, ingat nama orang itu penting banget kan. Dan gunain sesekali pas ngobrol. Katanya itu musik terindah buat telinga seseorang. Betul. Terus kalau obrolan berlanjut, usahain ingat detail lain yang dia bagi. Mungkin hobinya, nama kucingnya, tempat liburan favoritnya. Mengingat detail itu nunjukin kita peduli. Kita beneran dengerin pas dia cerita. Ini bikin orang lain ngerasa penting, ngerasa dihargai. Jadinya, kita tuh kayak, kata sundernya, jadi investor dalam kesejahteraan mereka. Nah, ini secara alami, bikin mereka juga pengen ngelanjutin obrolan sama kita. Tentu, ada peringatan lucu juga sih dari sumbernya. Apa tuh? Hati-hati jangan sampai salah nyebut nama pasangan orang lain. Hahaha, wah itu penting banget. Jangan sampai ketuker ya. Haha, iya. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, ketujuh metode ini sebetulnya bukan formula ajaib sih, tapi lebih kayak alat bantu praktis aja. Alat bantu ya? Iya, buat bangun jembatan komunikasi tadi. Tujuannya ya, biar kita bisa bergerak dari sekedar ngobrol basa-basi, ke arah koneksi yang lebih asli, lebih manusiawi. Ini soal benar-benar terhubung. Perangkat yang berguna banget ini. Dan sebagai penutup deep dive kita hari ini, ada pemikiran provokatif nih dari sumbernya yang bisa kita renungkan. Apa tuh? Katanya gini, setiap orang itu adalah buku cerita yang sangat bagus. Kita kan seringnya cuma lihat sampulnya aja ya. Iya, seringnya gitu. Nah, pertanyaan buat Anda bawa pulang nih. Di perpustakaan umat manusia yang luas ini, apakah Anda cuma mau lihat-lihat deretan sampulnya aja? Atau Anda mau berani ngambil satu buku, buka halaman pertamanya, dan mulai baca cerita utuh di dalamnya? Pilihan ada di tangan Anda. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.